Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya Utanawato Sati Mato Suci Kamasa Nisama Karino Sanya Tasa Cek Dhamma Jivito Apama Tasa Yaso Biwadati. Semakin bertambahlah kemuliaan orang yang senantiasa hidup dengan penuh semangat, waspada, bertindak bajik, dan bijaksana, mampu mengendalikan diri, menempuh kehidupan benar, dan penuh kesadaran. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Sungguh merupakan satu kebahagiaan pada sore hari ini kita dapat bertemu langsung bertatap muka di Bhaktisala ini dalam jumlah yang cukup ramai. Ya. Walaupun yang ikut secara Zoom hari ini juga sebenarnya cukup lumayan. Ya. Jadi hal ini cukup mengembirakan. Di mana pada hari ini sebenarnya kita peruntukkan ya untuk 3 hal, kita dedikasikan untuk 3 hal. Yang pertama syukuran, ya syukuran Xinjia tahun baru Imlek 4720 2573. Ya, kemudian yang kedua, hari ini kita memaknai peringatan 1 abad 100 tahun Sukong, Mahaguru kita, Mahabiksu Asin Jindara kita. Dan yang ketiga, hari ini kita bersama-sama melaksanakan Patidana, pelimpahan jasa bagi Thai. Thai itu artinya guru, yaitu Master Thich Nhat Hanh, di mana beliau baru saja wafat tanggal 22 yang lalu, tanggal 22 Januari yang lalu. Saya akan jelaskan nanti ketiga makna dari perayaan yang kita adakan pada sore hari yang berbahagia ini. Pertama, syukuran Xinjia tahun baru Imlek. Memang banyak peribahasa yang mengatakan bahwa orang yang bisa bahagia adalah orang yang bisa bersyukur. Ya, memang saya amati, saya perhatikan, memang peribahasa itu betul. Ya, sekarang banyak saya temui kasus-kasus di mana orang menjadi tidak bahagia, menjadi depresi, stres, dan lain sebagainya, karena tidak bisa bersyukur. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur dan selalu bersyukur. Pagi hari bangun, kita bersyukur. Ya, begitu buka mata, Omitofo, Om Mani Padme Hum. Syukur saya masih hidup, masih bisa melihat matahari pagi. Ketika kita bersyukur, semangat kita bangkit lagi. Ya, ini praktek hidup berkesadaran.
Nah, mengapa kita bersyukur? Kita bersyukur ternyata tahun kerbau logam yang penuh hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, pandemi COVID merajalela, ekonomi masih tersendat-sendat. Ya, banyak hal ya yang sebenarnya tidak nyaman ketika kita menjalani tahun kerbau logam yang lalu. Mengapa kita bersyukur? Kok tidak nyaman bersyukur? Bersyukur ternyata dalam keadaan yang sulit seperti itu kita dapat melaluinya dengan selamat. Buktinya apa? Buktinya kita merayakan Xinjia. Kalau kita tidak selamat, tidak bisa merayakan Xinjia lagi. Tahun harimau air tidak bisa rayakan lagi. Ya, diri saya pribadi sangat bersyukur. Ya, bersyukur mengapa? Saya masih hidup. Ya kan? Ya, saya bersyukur sekali. Jadi di malam pergantian tahun saya merenung dan saya menangis. Menangis bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Bahagia dan bersyukur saya masih hidup, masih bisa menjejakkan kaki di tahun harimau air. Ya, mungkin umat tahu di pertengahan tahun kerbau logam saya terpapar COVID. Dan bukan yang ringan. Umat banyak juga yang kena, tapi ringan-ringan, OTG, isolasi mandiri. Memang ada beberapa saudara-saudara kita yang aktif di wihara terpaksa mengakhiri kehidupannya. Saya pun hampir, tetapi syukur ya, bukan mungkin ya, pasti kekuatan perbuatan baik saya, karma baik saya menyebabkan saya bisa lolos dengan selamat dari pusaran badai pandemi COVID yang betul-betul ganas dan mengerikan. Maka saya semakin nyinyir, ya jaga kesehatan, jangan percaya kata orang ini itu. Ya, COVID itu betul ada. Oh, itu konspirasi, itu permainan politik. Jangan percaya. COVID itu ada. Saya seumur hidup tidak pernah masuk rumah sakit, tidak pernah terbaring di kamar rumah sakit. Tapi COVID menyebabkan saya 9 hari harus terbaring, tidak boleh bergerak di rumah sakit. Berani juga kita katakan tidak ada. Nah, jadi kita bersyukur kita bisa melalui tahun kerbau logam itu dengan baik. Dan sampailah kita kepada tahun harimau air ini. Nah, ketika kita memasuki tahun harimau air ini, selain kita bersyukur untuk yang telah lalu, dengan segala keberhasilan, kegagalan, ya, dalam yang lalu kita tidak selalu baik-baik saja. Banyak yang kita harus hadapi, ya, tantangan, cobaan, dan lain sebagainya. Ya, tetapi itulah rona kehidupan. Yang jelas kita sudah bisa melaluinya dengan baik, dan sampailah kita di tahun harimau air ini. The Year of the Tiger, tahun harimau air. Nah, tentu saja kita ingin bisa melalui tahun ini dengan baik, dengan selamat juga. Ya, jadi makanya agama memberikan jalan pada kita, Buddha Dharma memberikan jalan pada kita. Yang pertama, ketika memasuki tahun baru ini, kita harus mulai dengan tekad yang baru. Tekad yang baru untuk berbuat lebih baik. Kalau anak sekolah belajar lebih rajin, ya, lebih serius. Kalau kita yang orang dewasa kan tidak belajar lagi, kita tidak sekolah. Lebih menjalani kehidupannya dengan baik, dengan melakukan banyak perbuatan baik. Karma bukan untuk kita bicara-bicarakan. Karma itu untuk kita pahami dan kita mengerti.
Apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Ingin bahagia, ingin sukses, ingin berhasil, lakukan karma baik. Ya, saya sering menguraikan apa itu karma baik. Kita beruntung agama Buddha, tidak ngambang-ngambang. Apa itu karma baik? Ini karma baik kata Buddha. Ada 10 yang disebut sebagai dasa kusala kama. Ada lagi namanya dasa punya kiryawatu, 10 perbuatan baik yang memberikan pahala. Terus kita mau jalankan apa lagi? Sudah jelas, tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Ya, sehingga kita bisa melalui tahun harimau air ini dengan baik. Saya setelah sembuh dari COVID ini semakin yakin saya. Semakin yakin. Saya sendiri waktu sakit itu sudah berpikir mungkin ini berakhir saya. Ya betul, saya berpikir ini berakhir nih. Ya apa boleh buat lah, saya dengan penuh kesadaran saya terima. Saya tidak takut. Kan saya sering bilang kan, saya tidak cari mati, tetapi tidak takut mati. Tidak takut, saya tidak takut. Jadi waktu itu saya sadari, mungkin ini berakhir hidup saya. Ya tidak apa-apa lah, sudahlah. Saya sudah berbuat baik selama hidup, ya sudah. Selanjutnya bagaimana mau wihara, sekolah, ya itu terserah pada orang yang tinggal. Saya berpikir begitu. Tapi akhirnya kekuatan karma baik saya itu, dan tentu saja juga tidak terlepas dari doa. Doa dari seluruh umat. Saya tidak tahu, saya bilang seluruh saja ya. Saya selalu bilang begitu. Jadi kalau ulang tahun pun begitu, ada yang tidak ucapkan, saya bilang, terima kasih saudara-saudaraku semua saja. Ya mungkin dia mengucapkan selamat ulang tahun tapi dalam hati. Saya tidak kecewa. Dan lagi saya itu siapa yang mengucapkan selamat, siapa yang tidak. Karena saya tidak mengharapkan. Ya, kalau kita mengharapkan ketika tidak terjadi kita kecewa, menderita, duka. Saya tidak harapkan. Tapi kalau ada yang mengucapkan selamat, tidak saya hitung siapa yang tidak ucapkan selamat. Nanti kalau tidak ucapkan selamat, pas urusan dengan saya, awas. Tidak ada. Jadi saya selalu terima kasih saudara-saudaraku semua. Ya, saya anggap semua saja. Mungkin ada yang dalam hati, ada juga yang tidak ucapkan selamat, malah ucapkan tidak selamat. Bisa jadi kan. Kalau memang gua pikirin, ya kan, kita happy saja. Nah ini praktek dharma. Ya, jadi ketika kita masuk tahun baru, harus punya tekad baru untuk hidup lebih baik. Lebih sesuai dengan Buddha Dharma. Maka itulah nanti pada tanggal 18 Februari ini ada upacara namanya Yause Paucan. Sekarang disebut sebagai Kifu. Kifu itu tolak bala, siswa. Kifu, Xiao Cai Pahui. Ya, tolak bala dengan bersujud kepada Xiao Cai Yao Sefo, Xiao Cai yang Yao Sefo, kepada Basajja Guru Buddha. Mengapa Basajja Guru Buddha? Karena beliaulah yang punya tekad untuk memberikan kesehatan, keselamatan kepada umat yang yakin dan bersujud. Nah itu nanti acara Yause Paucan kita akan dihadiri oleh Su Nyana Maitri, Su Sheching, beserta murid-muridnya. Yang belum mendaftar silahkan mendaftar. Ya, jadi punya tekad untuk hidup lebih baik, lebih sesuai dengan Dharma. Kemudian semangat. Kalau kita tahun lalu banyak kekurangan, banyak kegagalan, tidak usah disesali. Ya, itu resep bahagia juga, tidak usah sesali karena kita tidak bisa robah lagi. Ya, kita mau balik lagi ke tahun yang lalu apa bisa? Tidak bisa, belum ada ilmu pengetahuan pun belum bisa membalikan kita pada tahun 2021. Tidak bisa. Cukup kita sadari, kemudian kita perbaiki. Lebih baik, lebih bersemangat, sehingga kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang lalu jangan diulangi lagi.
Nah, setelah itu baru kita boleh punya harapan. Manusia harus punya harapan. Kemarin saya dengar kisah dari Yusuf Hamka. Yusuf Hamka itu seorang Chinese yang masuk Islam. Kisahnya menarik. Ya, dia pernah jadi kuli bangunan, jadi tukang sapu, tapi dia selalu bermimpi. Dia bermimpi untuk menjadi orang sukses. Tapi bukan mimpi di siang bolong. Mimpi yang dikejar, mimpi yang direalisir. Ya, itulah. Saya bermimpi juga, walaupun bukan untuk hidup pribadi saya. Saya bermimpi, mengapa wihara bisa jadi begini besar, sekolah ada, itu mimpi. Dulunya mimpi, tapi saya kejar. Ya, mungkin orang bilang secara pribadi saya tidak sukses, saya tidak jadi orang kaya raya, enggak. Tapi karya saya ini kesuksesan saya. Ya, tidak bisa orang pungkiri, orang mau senang tidak senang sama saya, tidak bisa dia pungkiri. Itu mimpi saya. Masih ada mimpi, masih ada mimpi lagi. Ya, jadi saya kalau ulang tahun, semoga cita-cita yang baik, cita-cita Romo yang baik terkabul hendaknya. Wah, saya senang tuh. Ya, karena cita-cita saya, mimpi saya banyak didoakan terkabul, saya senang. Ya, mimpi saya untuk umat. Bagaimana wihara jadi lebih baik, sekolah berkembang, dan untuk itu tentu perlu dukungan umat supaya saya tambah semangat. Coba di tengah-tengah pandemi kita adakan puja bakti secara online, bersusah payah. Ya, kalau tidak ada yang ikut, kan orang pada bilang lita jadinya, ya kan? Nah, begitu juga tadi siang, ya ini kemungkinan puja bakti SMP tidak kita adakan online lagi. Nah ini begitu, jadi lihat kenyataan. Tadi cuma satu orang yang ikut secara online. Minggu yang lalu cuma 3, minggu yang lalu lagi 2. Nah, kan kalau kita adakan terus namanya, cari penyakit sendiri. Nah, begitu juga puja bakti kita ini. Kalau tidak ada respon yang baik, ya mungkin saya juga, ya sudahlah, puja bakti sendiri-sendiri di rumah. Banyak wihara lain yang lakukan begitu. Termasuk tetangga-tetangga kita yang dekat begitu, ya puja bakti aja sendiri di rumah-rumah. Tidak ada online, tidak ada. Tidak ada ceramah-ceramah dharma, tidak ada. Mau mengerti dharma, mengertilah. Tidak mengerti, tidak apa-apalah, terserahlah. Ya, jangan sampai terjadi begitu. Jadi saya bermimpi dan berusaha berjuang mewujudkan mimpi, tapi umat mensupport. Puja bakti ramai. Tidak sempat secara langsung melalui online. Nah ini ya, saya mau lihat berapa. 37. Ya, 37 yang ikut secara online. Nah kalau 2-3 orang, saya coba sebulan tidak ada lagi ya, tidak ada puja bakti online lagi. Mengapa begitu Romo? Lita. Ya, susah payah tapi tidak dihargai. Nah, ya. Jadi itu kira-kira yang pertama, mensyukuri Sincia. Ya, jadi yang lalu kita syukuri, yang sekarang kita perjuangkan untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, memaknai peringatan 1 abad 100 tahun Sukong. Sukong memang sudah wafat. Ya, Sukong wafat pada tahun 2002. Tahun 2002, Sukong wafat 18 April tahun 2002. Namun yang dimaksud dengan 100 tahun Sukong dihitung dari kelahiran beliau sampai tahun ini. Kalau Sukong masih hidup, Sukong sudah berumur 100 tahun. Sama Gus Dur. Gus Dur kemarin juga diperingati oleh keluarganya 1 abad Gus Dur.
Ya, Gus Dur orang luar biasa. Kita bisa sincia begini sekarang tidak terlepas dari jasa beliau. Kalau tidak kita sincai masih sembunyi-sembunyi, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Mau ada acara minta izin, izinnya rumit-rumit. Ya, mana orang berani pasang tenglong dulu, tidak berani. Yang berani wihara. Betul, ya. Karena saya bisa kalau dikatakan, lo kok merayakan Cincia? Enggak, Pak. Kita merayakan hari kelahiran, hari kebesaran Buddha Maitreya, Maitreya Bodhisattva. Ya kan, Canggu Ceit kan hari kebesarannya Maitreya, Maitreya Bodhisattva. Ya, kita adakan pasar dulu, pasar murah Cap Gome. Ya, tapi kita tidak berani bilang Cap Gome, pasar murah Magapuja, karena kebetulan Magapuja berdekatan dengan Cap Gome. Ya, jadi itu perjuangan di Kaliku yang penuh semangat untuk mewujudkan cita-cita. Saya berharap generasi muda bisa mewarisi ini. Jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai terlambat. Mumpung masih sehat saya masih bisa saya arah-arahkan. Saya siap. Ya, Bapak Ibu kalau lihat sekarang buku-buku saya sudah seopor sini semua. Nah, saya bilang apa dia bawa ke sana ya. Kadang nanti saya mati. Ya kan, kematian itu kan pasti. Kematian itu pasti. Saya bilang, kalau nanti saya meninggal, siapa mau urus buku? Baca pun kalian tidak mau. Lebih baik saya bawa ke wihara. Ya, buat satu lemari di putih pajang sana. Bante-bante mau baca-baca. Anak saya bilang, tidak ada orang mau baca buku sekarang. Saya tidak pikirkan. Anda tidak mau baca, saya tidak pikirkan. Ya, museum dibangun orang tidak mau lihat barang museum. Tidak apa-apa, pokoknya dibangun. Ya kan? Nah, buku-buku saya oper sini semua. Ya, supaya bisa bermanfaat. Saya yakin di antara 100 orang mungkin ada 2-3 orang saja mau membaca, tidak apa-apa. Ya, jadi itu kalau kita praktek dharma, kita tidak takut menghadapi sesuatu yang pasti. Ya, jadi makanya sekarang saya nyinyir pada generasi muda, segeralah bangkit. Kalau tidak nanti sia-sia kita bangun wihara begitu. Ya, Sukong mengajarkan dharma, dibilang, oh itu tidak Buddha, itu bukan agama Buddha dari Tiongkok. Ini yang dibawa biku ini Buddhis, Hindu dari India. Begitu maaf ya, mungkin tidak ada kata lebih baik lagi. Begitu bodohnya orang-orang dulu. Ya. Sampai begitu, ya. Ini tidak agama Buddha dari Tiongkok, ini Buddhis, Hindu dari India. Sekarang ada yang berani ngomong begitu? Tidak berani. Ya kan? Nah, itulah perjuangannya. Kemudian waktu kita mau bangun wihara, saya sering cerita ini.
Ya, kalian para generasi muda ini yang ikut apa namanya? Yang ikut di online juga tidak ada yang muda nampaknya. Tadi saya sudah sebarkan supaya yang muda-muda bisa ikut, tetapi juga kelihatannya tidak begitu berhasil nih. Ya, tapi tidak apa-apa lah. Ya, saya selalu bilang harus selalu ingat Sukong. Karena pembangunan wihara ini, ya, yang kasih modal pertama itu Sukong. Saya ke Pacet ketemu Sukong, saya ceritakan mau bangun wihara, ya, tapi uang belum cukup, ya. Terus saya bilang, ya tanya-tanyalah. Terus akhirnya Sukong kasih dana 100.000 rupiah. Sayang sampai sekarang buktinya tidak ketemu sama saya. Saya bawa proposalnya, Sukong kasih uang kecil-kecil, uang recehan. Sukong bilang sama saya begini, Sukong ini biku, tidak punya duit. Ini duit wihara Sakyawanaram. Sukong bagi pada kalian supaya ini jadi benih di Padang. Betul, Sukong bilang itu benih. Saya terima, terharu. Saya minta tolong Sukong tulis. Sukong bilang tidak perlu lah. Saya bilang perlu Sukong, kenang-kenangan. Sukong tawa, terus ditulis. Saya ingat beliau tulis B. Dinara kita 100.000 rupiah. Terus Sukong paraf. Itulah yang jadi bibit. Ya, mengapa wihara bisa jadi begini besar sekarang? Berbagai macam tantangan, rintangan, halangan, tetapi semuanya tuntas. Karena ini benih dari orang suci. Ya, harus kita jaga, harus kita jaga. Makanya saya sangat sedih kalau generasi muda tidak peduli hal ini. Ya, wihara sudah cukup banyak memberikan manfaat bagi kita. Tinggal bagaimana kita meneruskan perjuangan membesarkan wihara Buddha Warman Padang ini. Ya, nah, untuk itu dari pusat sudah menerbitkan buku menabur benih di Nusantara, menabur benih Dharma di Nusantara. Itu di riwayat hidup Sukong. Dulu sudah pernah terbit, tapi sekarang dilengkapi lagi. Dulu sisilanya mulai dari Sukong lahir di Bandung, di Bogor, ya. Tetapi yang buku yang sekarang saya sendiri belum sempat baca. Kabarnya memuat ya sisilah kebikuan dari Tiongkok. Jadi Sukong punya guru itu berasal dari Tiongkok. Ya, berasal dari Tiongkok di daerah Hokkien, Fujian itu ada wihara namanya Konghuasi. Nah, Konghuasi itulah kemudian biku-bikunya sampai ke Indonesia, termasuk gurunya Sukong. Nah, jadi susilanya dimuat yang dalam buku sekarang. Bisa diakses ya, bisa diakses melalui e-book, elektronik buku elektronik. Jadi sekarang kalau kita kemana-mana, tidak usah bawa buku tebal-tebal lagi, ya, bawa HP. Ya, begitu santai, tidak ada kerja, buka, baca riwayat Sukong. Ya, mengapa Sukong kita katakan maha biksu, biksu besar? Karena memang kenyataannya begitu. Ya, jadi peringatan 1 abad Sukong ini jangan pernah kita lupakan, terutama generasi muda. Saya nggak tahu bagaimana caranya, ya tolong yang lebih muda harus menjawab tantangan ini. Tadi saya ajak dari Sekber, ayo nanti ikut live streaming, lihat-lihat tidak ada. Dilihat di sini hanya beberapa, ya. Keadaannya kurang baik, tetapi jangan putus asa. Selama masih ada asa, pasti bisa, ya. Nah, kemudian yang ketiga hari ini nanti Bu Aitin
Pada waktu pembacaan parita kita bacakan idang wo nyatinang hotusu kita untuk nyatayo, kemudian sirang orang hantu Thai Thich Nhat Hanh. Ya, beliau ini guru saya. Walaupun mungkin kalau ketemu tidak tahu saya ini muridnya. Tetapi apa yang latihan yang dipraktekkan di wihara kita itu banyak saya adopsi dari ajaran beliau. Ketika saya mengenal ajaran dari Master Thich Nhat Hanh ini, saya rasa inilah agama Buddha yang membumi. Selama ini banyak praktek-praktek agama Buddha yang sulit, rumit, kelihatannya berbelit-belit, ternyata beliau sederhanakan. Karena beliau hidup di negara barat, beliau harus sesuaikan dengan pola pikir orang barat. Makanya kita kenal namanya mindfulness, ya, hidup berkesadaran, praktik makan berkesadaran, jalan berkesadaran, semua berkesadaran itu praktik dari ajaran beliau. Saya secara formal 2 kali ikut pelatihan metode Plum Village ini. Sekali pelatihan untuk volunteer itu relawan, orang-orang yang bekerja sosial. Ya, saya ikut pelatihannya. Kemudian yang kedua, pelatihan untuk pendidik, guru. Ya, saya ikut juga. Waktu itu pelatihannya di Thailand. Ya, di Thailand di Universitas Mahachulalongkorn. Dekat dengan Pattaya. Tapi bukan untuk Pattaya ke pantai Pattaya berkreasi, tetapi ikut pelatihan. Ya, banyak manfaat yang pernah kita timbah, termasuk sekolah. Sekolah Manjusri, metode mindfulness-nya, belt of mindfulness, ya, kemudian breathing in, breathing out, yang kita terapkan semuanya kita adopsi dari ajaran Thai, Master Thich Nhat Hanh. Thai itu artinya guru. Beliau berasal dari Vietnam, tapi karena kondisi di Vietnam dulu komunisnya kuat, sehingga beliau akhirnya terpaksa pergi dari negaranya ke dunia barat. Dan kemudian beliau menetap di Perancis, mendirikan pusat pelatihan di Plum Village. Tanggal 22 Januari yang lalu beliau wafat. Tapi hebatnya sempat wafatnya di Vietnam sendiri, di negaranya, di tanah kelahirannya. Ya, tadinya saya sudah siapkan, tapi mungkin tidak sempat ditayangkan lagi. Ya, karena saya sendiri sebenarnya untuk online ini belum canggih saya. Kalau tidak dibantu tidak bisa. Ada gambarnya ada. Ada ya, gambar buku Sukong, Master Thich Nhat Hanh. Ya, tadi saya sudah kirim ke Teacher Cincing sama Pak Jumadi, tapi Teacher Cincing hari ini tidak bisa ikut, ya sehingga ya tidak ada tayangan lah. Ya, jadi yang mana Sukong pasti tahu lah ya. Tapi yang mana Master Thich Nhat Hanh tidak tahu, belum pernah lihat. Nah ini saya siapkan, ada gambarnya. Sama dia ada. Nah, coba sekarang tayangkan. Enggak bisa saya. Tidak bisa, belum bisa. Ya saya share screen belum bisa. Mungkin Adi bisa bantu untuk share screen yang mana yang dibilang Sukong, ya 1 abad Sukong, kemudian Patidana untuk Master Thich Nhat Hanh. Ya. Jadi ini yang kita lakukan pada hari ini. Ya. Menjelang dipersiapkan, nanti kalau sudah tampil tolong disampaikan ke saya lanjut ya. Acara demi acara sudah terlaksana dengan baik. Ya, kita juga sudah merayakan Xinjia kemarin pas 1 hari Xinjia kita adakan upacara sangkung, kemudian sorenya ada upacara puja bakti. Saya tidak bisa hadir. Jadi barulah kemarin ini
saya menyambut Xinjia itu di rumah. Ya, sepanjang tahun saya selalu di sini. Ya, barulah kemarin karena tidak ada puja bakti di wihara, saya puja bakti di rumah. Pas satu hari saat menyambut Xinjia pergantian tahun, Old and New-nya Xinjia. Ya, saya di rumah. Dan begitu juga puja bakti Sangkung, saya tidak ikut karena banyak tamu keluarga-keluarga di rumah. Saya memang belum open house, tapi keluarga-keluarga tentu tidak bisa ditolak. Kemudian sore begitu juga, saya tidak puja bakti di wihara, saya puja bakti di rumah. Walaupun saya sempat lihat, jadi kita punya CCTV ini canggih. Ya, walaupun tidak ada siaran live streaming, saya bisa lihat tuh. Saya lihat di wihara yang hadir tidak banyak, ya saya bisa lihat. Ya sekarang canggih, CCTV kita ada, dari sini ada, dari sana ada. Ini tidak bisa sembunyi, nampak. Ya. Nah, namun masih ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya pasti bersemangat. Dan saya mencoba menularkan semangat saya pada orang lain. Tapi ketika tidak dapat respon yang baik, tentu ini agak melemahkan semangat tadi. Ya. Nah, tahun lalu kita lalui Xinjia-nya, tahun Kerbau Logam, tidak ada Xinjia Party. Sama sekali tidak ada, karena waktu itu kan COVID sedang mengganas. Nah, tahun ini kita adakan Xinjia Party. Tetapi secara virtual, karena COVID belum berakhir. Ya, belum berakhir COVID-nya. Nah, ini kata-kata dari Master Thich Nhat Hanh. Ini adalah Master Thich Nhat Hanh atau kita sebut Thai. Thai itu artinya dalam bahasa Vietnam berarti guru. Ya, mungkin kata-kata tidak usah di-share, cuma gambar beliau saja. Dan kalau ada gambar yang lain dari Master Thich Nhat Hanh boleh ditampilkan lagi. Masih ada? Nah, kalau tidak ada, nanti saya akan share mengenai Sukong, peringatan 1 abad Sukong, 100 tahun Sukong. Dan yang paling penting nanti, sebenarnya sudah dikirim oleh Romo Agustan dulu, yaitu link untuk buka e-book dari Menabur Benih di Nusantara, riwayat hidup Sukong. Tapi memang kita sangat tidak suka memperhatikan, sangat tidak suka. Kemarin saya coba, saya kirim poster, saya buat tahunnya salah. Jadi dia bilang, ada satu orang yang komentar, Romo tahunnya salah, terima kasih. Memang sengaja, kaget dia. Sudah meleset Romo ini kok sengaja? Ya, saya sengaja. Saya sengaja untuk memancing, ada yang komentar enggak? Kalau dia baca pasti dia komentar, Romo tahunnya salah Romo, enggak tahun 2021, 2022. Tapi enggak ada satu orang aja. Terus satu lagi, bendera Buddhis diterbalikkan pasangnya. Enggak ada yang komentar juga, saya sengaja syuting. Saat ini saya berada di depan Wihara Buddha Warman, saya syuting bendera Buddhis terbalik. Tidak ada yang komentar juga. Mungkin tidak apa-apa Romo ini, tidak mau lihat. Dia langsung skip. Ya. Nah ini agak parah nih, agak parah ya. Pengumuman kita tidak dibaca. Tapi yang namanya semangat, pantang menyerah, saya tetap saja. Ya. Tugas saya mengirim berita. Anda mau baca atau tidak, itu bukan urusan saya. Ya. Ini saya tetap kirim. Tapi tentu lebih semangat kalau dibaca. Ini ada gambar yang muncul. Saya tidak lihat. Nah ini peringatan 1 abad Mahabiksu Asin di negara kita. Kenangan dan teladan di mata para murid-muridnya. Nah, ini tidak usah ditayangkan juga karena butuh waktu ya. Nah kemudian ini jamnya sudah padam lagi nih. Ya, masih ada kegiatan. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Tolong diperhatikan
tolong diperhatikan. Ya. Mengenai Sincia Party, tahun lalu kan tidak ada. Tahun sekarang saya berusaha dengan penuh semangat supaya ada, walaupun secara virtual. Karena kalau secara offline, tetap muka belum berani saya. Apalagi COVID mengganas sekarang, mulai mengganas lagi. Ya, memang tidak diduga. Tiga gelombang terjadi jadinya. Karena kita banyak yang tidak patuh. Ya, sekarang di Jakarta terus setiap hari meningkat semakin banyak. Tempat-tempat isolasi sudah mulai penuh. Ya, mudah-mudahan kita tidak. Untuk Padang, Sumatera Barat, kelihatannya masih aman-aman. Kelihatannya. Ya, Omikron ini memang cepat menular, tetapi katanya tidak seberbahaya yang Delta dulu. Syukur kalau demikian, tapi tetap harus waspada. Kalau sudah kena, banyak efeknya. Apalagi kita yang sudah tua-tua berumur, apalagi ada komorbid, ada penyakit bawaan, wah itu susah. Ya, bisa-bisa tidak terlewati tahun harimau air ini. Ya, jadi hati-hati. Nah, makanya kali ini kita coba mengadakan acara Sincia Party secara virtual. Untung ada orang-orang yang masih mau bantu saya. Saya punya semangat, punya ide, tetapi ilmu saya tidak sampai situ. Kalau mau belajar, terlambat sudah. Selesai saya belajar, orang sudah lompat lagi satu lompatan. Namanya orang sudah tua kan. Ya, tapi saya tetap semangat. Nah, jadi nanti Sabtu depan, ini tolong dengar baik-baik. Sabtu depan tanggal 12 Februari ada 2 kegiatan. Pertama pagi hari jam 10 kumpul di Wihara kita ke Panti Jompo. Wisma Cinta Kasih. Berbagi dalam rangka Sincia. Biasa Minggu Romo iya. Tetapi minggu ternyata diisi oleh komunitas Katolik sendiri. Ditunda seminggu lagi, masih diisi oleh komunitas Katolik. Karena itu memang Katolik punya. Ya kita mau bilang apa? Akhirnya kita mengalah, ambil hari Sabtu, tanggal 12. Nah, tanggal 12 malamnya, tanggal 12 malam atau senjanya, mulai dari jam 6:30, kita akan mulai acara Sincia Party secara virtual. Ya artinya apa? Tidak usah ramai-ramai ke aula, kita bisa nonton di rumah masing-masing. Asal perangkatnya mendukung. Ya, wifi ada, paket ada, handphone ada, smartphone ada, laptop ada. Nah, kalau tidak ada ya tidak bisa. Di rumah ada TV Romo, belum lagi. Ya belum bisa Wihara tampilkan acara Sincia Party di TV. Bisa. Ya, nah jadi makanya kita akan isi acara ini. Kita coba nanti Waisak kalau sudah aman-aman kita langsung tatap muka saja. Ya mudah-mudahan. Tapi kali ini virtual. Ini gebrakan baru. Ya. Belum banyak wihara yang berani mengadakannya. Setahu saya kemarin yang adakan STIAB Jinarakita Lampung. Tuh kampusnya Pak Jumadi ada mengadakan secara virtual. Terakhir saya dengar Nanyang School. Nanyang School ini sekolah di Medan, di bawah naungan Yayasan Wihara juga, mengadakan juga Sincia secara virtual. Nah, kemudian kita. Ini baru. Harus didukung. Ada acara kesenian? Ada. Nah, ini acara keseniannya diisi oleh anak-anak Manjusri. Anak SD ada beberapa acara, SMP ada beberapa acara. Ya. Dan supaya lebih menarik. Nah, supaya lebih menarik, saya pikir begitu. Lebih menarik dan lebih bermanfaat. Kalau sekedar dengaran orang anak-anak nari-nari,
harusnya banyak-banyak disuruh menari. Sebab kalau anak-anaknya menari, mama-mama, papa-papanya baru mau lihat. Tapi kalau Romo menari, mana mau dilihat? Nggak mau dia. Ya, Romo ceramah, apa lo Romo ceramah? Kecilnya saja, mah. Kan gitu kan, kalau orang Padang kan gitu. Nah, jadi saya cari bagaimana supaya banyak minat. Nah, akhirnya saya dapat kontak, ya, saya lihat-lihat, saya sering-sering lihat di YouTube di mana-mana. Ternyata ada seorang pakar feng shui, namanya Master Xiang Yi. Saya suka Master Xiang Yi ini karena penjelasannya logika. Kan saya bilang kan, saya logika, saya enggak yang klinik itu saya enggak suka tuh. Yang tahyul-tahyul saya enggak suka. Saya orang satu logika. Dia menjelaskan feng shui ini logika. Ternyata feng shui ini bukan ilmu gaib. Feng shui ini betul-betul ilmu dari nenek moyang kita dulu. Kita kan sekarang mau mengembangkan budaya Tionghoa. Budaya Tionghoa itu bukan barongsai, naga, bukan. Itu ya termasuk kesenian. Termasuklah ilmu feng shui. Ilmu feng shui ini bukan mistik-mistik. Bukan bakar-bakar kemenyan, tidak ada. Logika. Nah, dia menjelaskan secara logika, sehingga saya tertarik mengundang beliau untuk mengisi acara talk show di dalam Sinja Party kita. Tetapi waktu itu saya ragu. Kalau biasanya ngundang-undang, apalagi namanya master ya. Kita kalau Pak Andre Wongso tidak mau berdamai dengan kita, mana sanggup kita undang Pak Andre Wongso. Pak Andre Wongso itu kalau show itu 25 juta. Tapi sama Wihara ganti ongkos pesawat saja. Begitu juga Master Xiang Yi ini. Saya tanya sama teman-teman yang pernah ngadakan. Itu Romo kalau sekali talk show itu minimal cap gotiao. Berapa ya cap gotiao? Tahu Glenn? Cap gotiao tahu Glenn? Enggak tahu. Jeffrey? Cap gotiao enggak tahu. Waduh. Parah. 15 juta. Wah, kaget saya. 15 juta ini gawat nih. Nah, tapi akhirnya saya tanya sama teman saya lagi, oh kalau wihara bisa Romo, dia Buddhis juga, dia agama Buddha juga. Nah, coba dihubungi. Akhirnya dia bilang, oke, dia isi ya. Angpau saja terserah berapa. Akhirnya jadilah kita undang. Jadi nanti Master Xiang Yi ini ada satu sesi akan menjelaskan mengenai temanya adalah kiat sukses di tahun macan air. Bagaimana supaya sukses? Yang kerja, bosnya tambah sayang, gaji tambah besar, tidak dipecat, tidak di PHK, tidak penyusutan pegawai. Kalau yang usaha tambah maju. Dari satu toko menjadi 2, 3, 4, 5, 6 toko. Ya, yang si Lili jual mie, biasa laku 10 bungkus, sekarang menjadi 150 bungkus. Nah, kira-kira begitu. Bagaimana kiatnya? Hari mari kita dengarkan nanti ceramah dari talk show dari Master Xiang Yi. Ada tanya jawab juga. Ya. Ada yang mau tanya feng shui, tanya apa namanya? Kalau apa bukan ramalan ya, tapi melihat apa namanya? Pasi itu apa ya? Tulisannya basi, tapi bacanya pak tuh, maksudnya 8 tuh, 8 elemen atau apa? Boleh beliau terima konsultasinya. Tapi money. Ya. Nah, tapi nanti saya akan coba minta door prize. Nah, kita kasih door prize. Jadi nanti ada door prize nih. Ya, dulu Bu Egyo ada hadir di sini. Bu Egyo waktu sebelum berangkat itu kasih tinggal hadiah-hadiah. Ada kulkas, ada dispenser, ada rice cooker, ya. Kemudian di wihara rasanya masih ada stok kompor gas. Jadi ini nanti jadi door prize-nya.
Nah, bagaimana door prize kita tidak hadir di sini. Makanya nanti besok tunggu kabar-kabar, nanti begitu buka ada kabar pendaftaran untuk Xinjia Party langsung mendaftar. Ya, langsung mendaftar. Jadi nanti ini secara elektronik. Door prize-nya juga secara elektronik nanti diputar. Wah, keluar. Ya. Hadiah pertama mobil. Ya. Wah, siapa yang dapat? Nah, rupanya bukan mobil utuh, cuma bannya. Ya. Nah, kalau kulkas utuh, jangan nanti kulkas pintu kulkas saja. Enggak. Ya. Nah, ini jadi nanti pendaftaran dulu. Karena kalau secara Zoom itu paling banyak 300 orang. Tapi jangan kecewa kalau yang tidak bisa melalui Zoom, bisa juga melalui YouTube, melalui Facebook, ataupun melalui Instagram. Nah, tapi yang ini yang dipikirkan sekarang, kalau yang melalui Facebook, Instagram, YouTube tidak bisa dapat door prize. Makanya segera mendaftar, begitu dibuka langsung mendaftar. Ya, jadi dapat nomor. Jadi kalau kita sudah mendaftar dapat nomor. Nanti nomor ini yang diundi. Saya sudah bicara tadi dengan panitia yang lain. Mungkin yang kita kasih hadiah door prize itu yang di Padang sendiri. Yang luar kota, enggak. Kita anjurkan mereka ikut secara melalui YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Yang kita bisa langsung, ya, melalui Zoom. Nah, nanti bisa diundi. Ya, jadi tolong ini disebarluaskan supaya banyak yang mau nonton. Ya, supaya Master Xiang Yi yang sudah kasih kita keringanan sangat-sangat banyak, jangan sampai kecewa. Aduh, Romo ini undang saya, ternyata yang nonton cuma 15 orang. Malu kan? Tahun depan enggak mau lagi. Ya, enggak mau lagi tuh. Ya, orang kalau pembicara-pembicara publik ini kalau penonton tidak banyak, dia tidak mau lagi. Ya, kalau saya kan tidak ada orang pun ngomong-ngomong mau juga. 2 orang dengar jadi juga. Tidak ada orang dengar ya tidak mau saya, nanti dibilang orang gila. Ya kan? Nah, itu. Ya, jadi itu jangan lupa hari Sabtu depan ada Xinjia Party secara virtual. Mari kita sebarluaskan, kita ajak orang-orang untuk nonton. Nah, kalau tidak punya HP, Pak Romo, tidak punya laptop, bagaimana Romo? Di rumah tidak ada sinyal, tidak ada paket, tidak ada wifi, nobar. Apa itu nobar? Nonton bareng di sini. Nanti dipasang layarnya di sini, nah, nonton di sini. Datang jam 7, pulang jam 9. Nanti disediakan snack. Hari ini ada snack, ada makanan, tapi jangan makan di sini. Sudah dipaket, bawa pulang. Ya, hari ini kan kita ramah tamah Xinjia. Ya, jadi yang hadir hari ini nanti ada paket di bawah. Kalau saya tidak salah paketnya saya sebut ya, nanti karyawan ini kadang-kadang lupa lagi. Sudah pulang orang, oh dia lupa Romo. Lalu makan cara makan mie 60 bungkus. Ya kan, nanti ada mie, ada buah-buahan. Buah-buahan ini ada rahasianya. Tidak boleh pilih. Dapat kelapa, dapat kelapa. Dapat durian, ambil durian. Ya, dapat jeruk, makan jeruk. Dapat apel, makan apel. Tidak boleh dipilih-pilih. Pilih-pilih boleh di pasar. Kalau dibayar tidak boleh. Ya, ambil saja. Oh, kelapa, bawa pulang kelapa muda, makan di rumah. Oh, durian, gua suka durian, makan. Tapi kalau darah tinggi kurangi. Ya, jeruk, oh ya sudahlah, tidak apa-apa, jeruk boleh. Ya, jadi ada mie nanti dibagikan, ada buah-buahan, kemudian masih ada paket gula-gula, candy, masih ada ya. Nah, walaupun tidak banyak, ya yang dapat. Bagi-bagi patuhi protokol kesehatan. Yang bagi jaga, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, dipatuhi. Ya, supaya kita aman, selamat. Ya, nah itu. Jadi
Sekali lagi nanti kita selesai acara ini boleh menikmati acara ramah tamah kita. Karena kita ini satu keluarga. Kemarin tidak ketemu, nah, kionghi sekarang. Ya. Dan yang terakhir, nomor 2 terakhir. Nah, tadi saya sebut tanggal 18 ya, itu Ciangwe Capek ya, tanggal 18 bulan pertama Imlek ada upacara Yause Paucan. Xiao Cai Yenso Fahui. Ya. Nanti akan datang memimpin Su Sheching, Su Nyana Maitri dan juga para murid beliau. Dan pada saat itu kita diberi kesempatan untuk berbuat karma baik, berdana memberikan angpau kepada sangga. Ya, nanti silakan. Jadi berapa angpaunya terserah Anda. Kasih angpau untuk anggota sangga, berdana. Ini saat yang baik. Saat sincia, ya orang minta sedekah aja kita kasih, masa sangga tidak kita kasih. Ya, di rumah saya, Om, kongsi facai Om, kongsi facai, orang ramai. Saya lihat, anak-anak kecil, saya kasih 2.000 rupiah. Kan senang hati kan, agak besar, 5.000. Masa dengan sangga kita tidak mau kasih, ya kan? Ada masuk. Jadi nanti yang ikut upacara Yause Paucan ini akan kita kasih stiker tempelan mantra Om Mani Padme Hum. Kita 2 minggu yang lalu kan cerita mengenai Om Mani Padme Hum kan. Itu mantra yang sangat kuat sekali. Om Mani Padme Hum. Nanti sudah dimantrai oleh suhu, dipasang di rumahnya, di altar. Ya, stikernya stiker hologram. Ya, harganya mahal. Jadi tidak boleh ambil 2-3, tidak boleh. Satu rumah satu. Satu di rumah pintu rumah, satu rumah pintu kamar, satu pintu WC, satu. Oh, jangan. Tidak boleh. Satu saja pintu rumah atau di altar. Ya kan kalau umat kita ini begitu. Jadi kalau buku begitu juga. Nah, ini buku gratis. Ambil. Nanti 3 bulan lagi tahu-tahu ada buku tertumpuk. Buku siapa nih? Tidak tahu. Siapa kasih pit? Tidak tahu. Tadi ada aja taksis itu. Nah, itu. Karena dulu ya punya semangat mengambil, tetapi tidak dibaca, dipulangkan lagi. Nah, ini kurang baik. Nah, ini termasuk emosi dirubah nih. Ya. Nah, satu lagi, ini untuk anak satu, untuk cucu satu, untuk tetangga satu, untuk kanglang satu. Wah, banyak sekali, tidak boleh. Ya, kita hadir, kita yang mengambilkan. Ya, kalau yang tidak sanggup, kita antar. Ya, saya kemarin beberapa paket, saya tunggu-tunggu respon ibu-ibu tidak ada, daripada nanti saya nyinyir, ngeyel-ngeyel, dibenci orang, pergi saya sendiri sama si Rahmat. Ya, saya antar orang-orang yang sakit, ibu-ibu yang sakit, saya antar. Nah, ada satu tempat sakit, lupa lagi si Rahmat ini foto. Saya tanya, mengapa Mat? Kurang sedap, dia bilang, dia lari keluar. Saya kena pakai masker, ya saya tahan juga lah. Ya enak. Namanya orang sakit kan, kalau kita sakit mungkin begitu juga. Saya tidak sebut orangnya ya. Ya jadi Rahmatnya lari keluar. Nah ini foto. Ada yang jadi foto. Nah, jadi foto orang-orang yang jualan di depan ini saya kasih juga. Ya tukang rakit udang, tukang tahu, tukang tambal ban, tukang parkir dikasih juga. Ya jadi itu namanya berbagi kebahagiaan di saat sincia. Demikian saja Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang baik yang ada di Bakti Sala maupun yang ada di rumah. Ya, ini sudah 34 orang. Ya, nanti jangan keluar dulu Bapak Ibu, kita kionghi. Ya, kionghi. Nah, pada kesempatan ini terakhir saya atas nama pribadi dan atas nama Persamuan Umat Buddha Wihara Buddha Warman Padang mengucapkan selamat tahun baru Imlek Sincia 4720-2573. Happy Chinese New Year. Xin Yan Kuai Le.
Wan serui, Xinian Jinpu, Senti Jiankang, Kungsi Facai. Kungsi Facai boleh, tapi jangan kungsi Facai saja. Kan Xinian Kuai dulu, selamat tahun baru dulu. Ya, kungsi Facai artinya apa? Rezekinya bertambah, bolehlah mendoakan orang rezeki bertambah, masa enggak boleh. Ada yang bilang kalau didoakan rezeki orang bertambah, rezeki kita berkurang. Itu tahyul namanya. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita semua sehat. Ya, itu yang paling penting, Senti Jiankang. Kemudian lebih sukses, lebih baik, Xinian Jinpu. Nah, itu. Wan serui. Banyak permasalahan, tapi bisa diselesaikan dengan baik. Masalah tidak bisa habis. Orang hidup pasti ada masalah. Tapi yang penting bagaimana masalah bisa terselesaikan dengan baik. Betul kan Bu Kiam ya? Itu kan wan serui gitu kan. Nah, banyak masalah tapi bisa selesai dengan baik. Dan kemudian kongsi facai. Semoga tambah kaya, tambah makmur. Nah, boleh saja, apa tidak. Ya. Terima kasih, selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.